Pasukan Rusia mendapat perlawanan sengit dari penduduk sejak mereka tiba di kota Melitopol, Ukraina Selatan pada Februari. Penduduk sempat mencoba memblokir kendaraan lapis baja ketika konvoi tentara masuk untuk menduduki kota. Orang-orang membanjiri jalan-jalan sambil mengibarkan bendera Ukraina. Ketika Rusia mulai menindak para pengunjuk rasa, gerakan perlawanan dipaksa untuk melakukan perubahan dan kelompok-kelompok baru muncul. Melitopol menurut Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat adalah daerah di mana perang partisan telah aktif terjadi setidaknya sejak pertengahan Maret. Dilansir dari BBC pada Senin 23 Mei 2022, intelijen militer Ukraina melaporkan bahwa dari 20 Maret hingga 12 April, para partisan menyingkirkan 70 tentara Rusia selama patroli malam mereka. Rabu 18 Mei 2022 lalu, sebuah barisan kendaraan lapis baja Rusia dilaporkan tergelincir. Beberapa hari sebelumnya, 2 tentara Rusia ditemukan tewas di jalan. Bulan lalu, sebuah jembatan di dekat Melitopol yang digunakan untuk mengirimkan pasokan ke tentara Rusia juga diledakkan. Ivan Fedorov, wali kota Melitopol, mengatakan serangan-serangan ini diorganisir oleh kelompok-kelompok partisan. Fedorov sendiri diculik oleh pasukan Rusia dan kemudian dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan. Kelompok-kelompok perlawanan ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari gerakan perlawanan Melitopol. Svitlana Zalizetska, seorang jurnalis lokal, mengatakan 90% penduduk Melitopol sekarang mereka partisan dan mereka melawan dengan caranya sendiri. Pada awal invasi pada Februari, warga Melitopol mengorganisir protes massal terhadap kehadiran tentara Rusia. Orang-orang secara teratur turun ke jalan dengan bendera Ukraina sambil meneriakkan Melitopol adalah Ukraina. Beberapa minggu setelah invasi, polisi dari Rosgravdia, penjaga nasional Rusia, tiba untuk menindak protes. Mereka mulai membubarkan massa dan menahan para aktivis. Tetapi pasukan Rusia tampaknya memahami bahwa mengalahkan perlawanan di sini membutuhkan lebih dari sekedar menghentikan aksi unjuk rasa. Tidak seperti wilayah lain yang diduduki oleh Rusia, militer Putin di Melitopol telah berusaha memenangkan hati dan pikiran rakyat. Untuk menciptakan persepsi normal, pasukan Rusia mencoba membungkam siapapun yang secara terbuka menentang mereka. Svitlana Zalizetska yang dulu menjalankan situs berita populer ditekan untuk bekerja sama dengan otoritas baru yang ditunjuk oleh militer Rusia. Namun dia menolak. Ketika wali kota Fedorov diculik, Svitlana menyadari bahwa dia bisa menjadi yang berikutnya. Dia kemudian melarikan diri ke wilayah yang dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Kemudian petugas Rusia mulai mengancam keluarganya. Hanya ketika dia secara terbuka mengakui bahwa dia tidak lagi memiliki situs web dan juga berhenti menulis untuk itu, mereka membebaskan ayahnya. Tentara Rusia memobilisasi sumber daya untuk mengubah pandangan pro-Ukraina terhadap penduduk Melitopol. Mereka sangat ingin agar sekolah, toko, dan bisnis dibuka kembali dengan tujuan menghadirkan pemerintahan Rusia sebagai langkah positif. Dan semakin lama pendudukan Rusia berlangsung, semakin sulit bagi orang untuk menolak. Beberapa penduduk tanpa dana tersisa untuk memberi makan keluarga mereka kembali bekerja, bahkan jika itu berarti mendukung rezim baru Rusia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.